Ini adalah spesifikasi PC sehari-hari yang biasa saya gunakan untuk mining. Assalamualaikum sahabat Viz TV. Oke, jadi banyak banget yang nulis di kolom komentar sampai pada nge-WhatsApp juga ya. Jadi nanyain saya menggunakan spesifikasi komputer apa yang saya gunakan setiap harinya untuk mining. Oke, jadi di sini perlu saya jelaskan ya. Jadi ada beberapa tipe komputer yang digunakan untuk mining. Yang saya gunakan sendiri di sini adalah komputer harian. Maksudnya harian adalah komputer yang memang saya biasa gunakan sehari-hari untuk bekerja, untuk game kreator, konten kreator, editing video, rendering, untuk gaming, kemudian untuk nonton film, dan untuk mengelola beberapa YouTube saya dan konten YouTuber yang bekerja sama dengan saya juga untuk saya proses videonya. Jadi termasuk saya membuat videonya juga, karena memang saya termasuk orang yang behind the scene dari beberapa YouTuber lain. Jadi untuk saat ini saya pisahkan menjadi 4 tipe ya, yaitu PC rumahan atau PC sehari-hari yang terutama saya gunakan. Kemudian ada juga rakitan untuk GPU mining, jadi yang untuk VGA mining. Ada juga yang CPU mining saat ini lagi rame-ramenya. Dan ada juga rig mining yang seperti Adminer, ASIC miner. Nah itu lebih kelas tinggi lagi karena harganya itu ratusan juta, bahkan bisa sampai miliaran. Ya kelas-kelas rendahnya itu biasanya puluhan juta, tapi udah mendekati 100 juta juga sih. Kalau untuk yang rig mini ini karena memang harganya luar biasa ya, dan pendapatan hariannya pun bisa di atas 1 juta ya per harinya. Tapi kalau untuk spesifikasi yang saya gunakan saat ini itu yang harian, mungkin pendapatannya bervariasi dari puluhan ribu dan bahkan terkadang mungkin bisa sampai ratusan ribu ya, hanya sekali aja. Oke, jadi langsung aja di sini saya bahas dulu dari spesifikasi komputer yang saya gunakan. Pertama di sini saya menggunakan prosesor Ryzen 5 5600. Untuk semua harganya saya sesuaikan dengan harga yang update saat ini. Sekarang harganya ada di angka 2,1.806.000. Kalau dulunya harganya semuanya di atas 2,2 juta, bahkan sampai 2,5 waktu itu range-nya. Kemudian untuk VGA-nya saya menggunakan Gigabyte 3060 Ti yang pernah saya review juga di YouTube ini, tapi di sini saya cari lagi kosong, barangnya nggak ada. Jadi yang mendekati itu, walaupun di sini dual fan ya, saya 3 fan, yang ada aja di toko yang sama saya cari ada 3060 Ti 8GB, tapi ini GDDR6X. Nah ini ada bedanya. Kalau untuk mining saya sarankan yang GDDR6 saja, karena yang versi X ini terlalu tinggi, jadi bisa mengakibatkan GPU kalian tuh lebih panas. Ya kalau untuk main game bagus ya, lebih tinggi. Tapi kalau untuk mining itu kan kita kalau bisa seadem mungkin dan wattnya serendah mungkin, tapi hasilnya setinggi mungkin. Oke, untuk harganya ada di 6,2.065.000. Kemudian untuk motherboardnya saya juga udah nggak ada ya, udah discontinue. Tapi yang generasi di atasnya ada, yaitu motherboard MSI B450M Pro VDH Max. Punya saya yang plus, tapi waktu saya beli itu harganya di kisaran 1.350.000. Nah ini harganya sudah 1.057.000. Mungkin ya karena sudah ada teknologi baru, sehingga teknologi yang lamanya jadi lebih terjangkau harganya. Untuk RAM-nya sayangnya saya nggak nemu di toko yang sama, adanya ini 2x4GB ya. Jadi harganya cukup terjangkau untuk yang memori 8GB, tapi saya sebenarnya menggunakan yang 16GB karena waktu itu saya menggunakan VGA itu bisa di-upgrade. Jadi kalau misalkan bahasa Indonesianya itu tuker tambah, saya lupa bahasa Inggrisnya apa, karena waktu saya ngajuin ke VGA ternyata bisa melakukan tuker tambah, dan akhirnya saya upgrade menjadi yang 16GB. Dan untuk speednya itu 3200. Untuk mining ini speednya, terutama pengguna Ryzen ya, itu semakin tinggi speed dari RAM-nya dan semakin kecil yang namanya CL-nya, timingnya, itu akan semakin tinggi juga hasil yang didapatkan. Jadi ini sebenarnya saya overclock dari 3200 ke 3600, dan itu pun sudah ada videonya juga. Dan kemungkinan di video selanjutnya juga saya akan tingkatkan overclocknya dari 3600 ke atas ya, mungkin 3800, atau bahkan kalau sampai ya mungkin 4000 kali ya, nanti akan kita coba. Untuk harganya saat ini ada di 1,176 ribuan. Kalau dulu saya kalau nggak salah itu 1375 kalau nggak salah ya. Terus kemudian untuk water coolingnya ini juga kita sudah upgrade ya, yang terbaru kemarin kita review juga, dan ternyata hasilnya bagus loh. Harganya ini hanya 580.000, mereknya Coolmoon Ayo Water Cooling AirGB. Jadi ini adalah water cooling yang paling terjangkau saat ini, dan biasanya kalau mereka habis melakukan promosi yang seperti ini harganya bisa naik, bisa 2 kali lipat, karena dari dulu juga ada beberapa merek kayak ID Cooling yang dulunya bahkan sampai nyentuh 450.000, dan itu sekejap nggak lama dia langsung naik ke angka 900 ribuan, dan ini kemungkinan juga nantinya akan di harga 900 ribuan. Jadi bagi sobat yang mau beli, nanti linknya semua yang saya sebutkannya ada di deskripsi video ini ya. Oke, kemudian untuk power supply-nya dulu namanya CX550 dari Corsair. Sekarang nggak ada yang CX, adanya yang CV.
Untuk wattnya 550 dengan 80 plus bronze. Ini sekarang harganya di angka 880.000. Tapi kalau sobat memang tujuan untuk mining, kalau bisa beli aja sekalian yang 1000 watt ya. Terus untuk casingnya, sebenarnya mining nggak butuh casing ya, tergantung tempat kondisi situasi. Kalau saya karena memang di rumah banyak anak kecil, jadi casing ini wajib ya. Oke, kemarin kita habis review juga casing Genjiro, dan itu yang sekarang saya pakai harganya di 498.000. Di dalam casing saya sebenarnya masih muat beberapa fan lagi, tapi untuk saat ini baru kepasang 3 tambahan fan, yaitu Coolmoon fan casing 12 cm. Ini ada 3 ya, jadi 25.000 kali 3 sekitar 75.000. Untuk monitornya sebenarnya kalau untuk mining ya, itu nggak perlu monitor yang bagus-bagus, yang penting ada aja tuh colok di TV untuk setting, terus setelah itu cabut lagi gitu, nggak masalah. Jadi saat ini saya menggunakan monitor Corui 27E3Q 27 inch dengan panel IPS QHD 2K 170Hz. Yang saat ini di harga 2,99 juta, dan itu sudah ada videonya juga di YouTube ini. Dan yang terakhir adalah keyboard mouse, yaitu dari Fantech KX302 Major Keyboard Plus Mouse, harganya 227 ribuan. Dan ini belum termasuk mic, headset, speaker, webcam, dan lain-lain. Nggak perlu ya, kalau mining nggak butuh itu, jadi kita nggak hitung. Dari semua yang barusan kita sebut itu kalau ditotalin harganya hampir 16 juta ya, 15,9 juta sekian gitu. Dan ini belum termasuk ongkos kirim, karena beberapa part itu kita beli terpisah, ada yang saya beli datang langsung ke sana, ada yang bolak-balik. Jadi intinya mungkin kalian bisa habis sekitar 17 juta dengan instalasinya, dengan software-softwarenya gitu. Jadi setidaknya bisa kumpulin budget ya mungkin 20 jutaan kali ya. Tapi ingat, ini adalah PC harian, bukan PC yang khusus untuk mining. Karena lebih banyak orang yang nanyanya mau beli PC seperti saya. Jadi ini saya sebutkan dulu, di sini saya berikan pemahaman. Jadi yang namanya komputer harian yang saya gunakan mining ini nggak full 24 jam saya gunakan mining. Jadi di saat saya membuat video seperti ini atau menggarap video orang lain gitu, atau saya sedang syuting di luar, itu otomatis PC-nya masih ada yang make ya, editor saya. Jadi selama PC itu digunakan oleh siapapun termasuk anak saya, itu otomatis PC-nya tidak menjalankan mining. Jadi PC ini baru menjalankan mining biasanya tengah malam sampai pagi atau siang. Jadi hanya mungkin setengah hari aja. Jadi intinya di setiap PC-nya tidak dipakai, itu otomatis PC-nya akan menjalankan mining. Jadi miningnya bukan pendapatan utama ya. Jadi statusnya mining di tempat sini adalah sekedar sampingan aja. Untuk mining itu sebenarnya juga pakai set-top box Android bisa, pakai HP bisa, pakai laptop pun bisa. Hanya mungkin ada perbedaan di beberapa command atau scriptnya aja. Tips selanjutnya adalah kalau bisa kalian miningnya jangan menggunakan kipas RGB seperti ini ya. Jadi kalau mining itu kan wattnya serendah mungkin, karena yang namanya lampu itu juga makan watt. Jadi kalau ditotalin kemarin saya bandingin ya, lumayan juga ternyata watt RGB-nya kalau nyala semua. Oke, terus berapa yang dihasilkan dari PC seharga 16-17 jutaan ini? Jadi kalau misalnya kita buka Nesses di sini ya, ini terlihat untuk saat ini ya, detik ini berjalan itu ada di angka 23 ribuan per hari. Nah, ini bisa naik turun dari 23.000, 25.000, bahkan kemarin kita bisa mencapai hampir 50.000. Dan di saat saya nyalakan kedua PC-nya yang speknya mirip-mirip ya, itu ternyata bisa mencapai 88.000 per hari. Jadi semuanya itu tergantung nilai koin BTC dan tergantung kita mining koinnya, koin apa, terus di convert ke BTC atau mining di mana, itu semua berpengaruh banget terhadap pendapatan kita, termasuk settingan VGA-nya, settingan prosesornya, settingan RAM-nya, itu semuanya benar-benar berpengaruh kepada pendapatan, terutama wattnya. Dan di sini saya infokan aja, kalian beli spek yang paling tinggi, misalkan 4090 gitu ya, itu belum tentu profitnya lebih tinggi juga, karena di sini ada perhitungan watt, perhitungan budgetnya sesuai nggak apa yang kita keluarkan dengan hasil yang kita dapatkan. Oke, saya kasih kesimpulan terakhir ya. Jadi bagi sobat yang main ini sebenarnya nggak butuh casing, nggak butuh segala macam. Coba kita hitung ulang ya sebenarnya. Jadi kalau saya pakai PC rumahan ini dikurangin semua biaya yang tidak diperlukan, kita coba hitung. Jadi hasilnya setelah dikurangi semua menjadi 11.865.000. Ini belum termasuk monitor ya. Anggap aja monitor pakai TV kecil numpang untuk setting on doang gitu ya, terus dicopot lagi. Jadi seenggaknya 12 juta ini kalau misalnya kita hitungin profitnya ya, dibagi 23.000 ya, kalau misalkan pendapatannya sama terus loh ya. Oke, jadi kita butuh sekitar 515 hari buat balik modal peralatannya, itu belum termasuk listriknya. Nah, inilah perhitungannya worth it atau enggak sih sebenarnya mining menggunakan PC rumahan tersebut. Jadi di sini sobat bisa lihat ya, enggak worth it sebenarnya, makanya saya bilang jangan dijadikan yang utama.
Dan kalau misalkan kalian mau bikin rig mining yang bener-bener misalkan VGA aja, CPU aja, itu bisa bikin perhitungan yang memang lebih terjangkau lagi nanti. Jadi supaya cepat ROI-nya atau balik modalnya. Untuk pembahasan ini saya akan bahas di video selanjutnya karena ini videonya sudah panjang banget ya. Enggak akan cukup dibahas dalam satu video walaupun cuma 1 jam. Oke, jadi bagi sobat yang ingin request nanti bahas apa, silahkan tuliskan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya ya. Karena di sini sebenarnya pekerjaan saya juga banyak ya, jadi mohon maaf yang pada WhatsApp itu kadang dibalas telat karena memang ya numpuk semua kerjaan saya. Jadi keseharian saya kerjanya ya full konten kreator. Terima kasih bagi sobat yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sahabat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.